Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatin akhar, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, di hari akhir Ramadan, tanggal 29 Ramadan, kita bersama-sama merenung dan melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah tujuan Allah SWT menginginkan adanya perubahan di dalam diri kita? Dari segi ketakwaan dan keimanan kita, itu sudah menemukan sinyal-sinyalnya, sudah bertemu indikasi-indikasinya. La'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita memahami bahwa bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar bulan ritual yang kemudian kita jalankan, kemudian berlalu, tetapi bulan Ramadan diharapkan adalah bulan perubahan bagi diri kita semuanya. Allah SWT berfirman bahwa keinginan untuk merubah dari dalam diri manusia itu harus muncul dari diri manusia itu sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian kita sandingkan bulan Ramadan dengan momentum perubahan kita sebagai entitas bangsa, maka tentu ini adalah momentum yang sangat baik. Karena untuk kemajuan dan perubahan sebuah bangsa, minimal ada 3 modal. Yang pertama adalah modal spiritual, modal akhlak dan sosial, kemudian modal kedisiplinan. Dan ketiga modal ini digembleng oleh Allah SWT di dalam bulan Ramadan agar hadir menjadi lebih baik di dalam diri seorang muslim, di dalam diri seorang yang mengaku beriman kepada Allah SWT. Yang pertama, modal spiritual. Perubahan spiritual yang diinginkan oleh Allah SWT di dalam diri seorang muslim diperlihatkan bahwa Allah SWT memotivasi, menjanjikan pahala-pahala yang sangat besar dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya di bulan Ramadan. Begitu banyak keutamaan-keutamaan yang barangkali kita sudah mendengarnya dari awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan, kemudian sampai akhir. Ini mengindikasikan bahwa Allah SWT menginginkan kebaikan yang lebih bagi hambanya. Bagaimana kemudian Allah SWT mengatakan, puasa itu aku yang langsung membalasnya. Sehingga kemudian hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting kita renungi sejauh mana perubahan spiritual kita. Dan kita memahami dan mengetahui juga bahwa spiritual kita ini lahir dari keyakinan dan akidah yang murni kepada Allah SWT dan berpegang teguhnya kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga bulan Ramadan, di mana bulan diturunkan Al-Quran, ini juga menjadi momentum spiritual kita lebih diasah lagi, lebih didekatkan lagi dengan sumbernya, yaitu dengan Al-Quran. Sehingga musahabatul Quran, bersahabat dengan Al-Quran, ya, bermesra-mesraan dengan Al-Quran, ini menjadi salah satu indikator penting atau menjadi salah satu upaya agar kita mempunyai spiritual yang tinggi, yang lebih. Karena di sanalah kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah SWT untuk menyelesaikan problema-problema kehidupan kita, untuk kemudian kita membangun sebuah bangsa, membangun diri kita, dan membangun keluarga kita. Hadirin dirahmati Allah SWT, modal pertama perubahan spiritual ini adalah modal yang utama dan sangat penting. Kemudian yang kedua, modal akhlak dan sifat sosial. Bagaimana kemudian kita semuanya di bulan Ramadan ini, ternyata puasa kita tidak berarti apa-apa. Menahan lapar dan haus kita itu tidak berarti apa-apa. Ketika kemudian kita tidak bisa menahan lisan kita, tidak bisa menahan amarah kita, tidak bisa menahan rasa tamak kita, puasa kita menjadi tidak berarti apa-apa. Sehingga kemudian akhlak kita juga digembleng untuk menjadi lebih baik lagi. Dalam tataran sosial atau kepekaan sosial kita, empati kita, Rasulullah SAW adalah seseorang yang sangat dermawan. Dalam salah satu hadis dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang dermawan atau manusia yang paling dermawan, dan beliau sangat dermawan jika bulan Ramadan atau berada di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bahwa
kedermawanan atau rasa sosial kita, kepekaan sosial kita ternyata harus lebih meningkat di bulan Ramadan. Bukan malah sebaliknya. Karena ketika kita memakai logika sebagai manusia, ya, yang kita sendiri mungkin menahan lapar, menahan haus, rasa capek, ya, kita juga mungkin lebih memerlukan untuk berbuka, lebih ingin mementingkan diri kita sendiri, khususan ketika kita mau berbuka, segala harus ada makanan dan sebagainya. Tetapi pada saat yang bersamaan Rasulullah mencontohkan agar kemudian kita mempunyai rasa kepekaan sosial yang tinggi. Itu adalah modal yang kedua dalam perubahan suatu bangsa, akhlak dan rasa empati. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan disiplin. Bagaimana kemudian seluruh keteraturan itu kemudian menjadi kunci kita untuk meraih waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan dari kemuliaan-kemuliaan, waktu sahur, waktu berbuka, kemudian juga kita berupaya untuk beriktikaf. Ya, hampir seluruh waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan ini akan memberikan pahala dan kemuliaannya ketika kita berupaya untuk berdisiplin di dalamnya. Disiplin kita untuk kemudian beribadah, disiplin kita untuk kemudian menjaga diri. Karena sesuatu yang halal pada hari-hari biasa di bulan Ramadan kemudian menjadi tidak boleh. Disinilah kemudian kedisiplinan kita dilatih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk membangun suatu perubahan. Ketika kemudian seorang muslim itu mampu berupaya untuk berubah di bulan Ramadan ini, maka itu insya Allah akan berefek besar kepada perubahan bangsa. Dan tentu ini menjadi fadilah keutamaan kita ala nikmatil Islam. Sehingga korelasi dari Ramadan dan perubahan kita sebagai anak bangsa atau perubahan bangsa pada umumnya adalah dari upaya kita terus melatih untuk menahan untuk tidak menjadi pribadi-pribadi yang dimurkai oleh Allah SWT. Demikian, semoga Allah SWT membimbing kita kepada jalan, kepada arah yang lebih baik lagi, kepada arah yang Allah SWT ridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.